السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي ألف بين قلوبنا فأصبحنا بنعمته إخوانا، والصلاة والسلام على رسول الله الذي باقتداء سنته الشريفة أصبحنا للمتقين إماما، فصلوات الله عليه وسلامه التام وعلى آله وصحبه وذريته وأمته إلى يوم الميعاد الذي فيه أمانة. وبعد، yang kita hormati dan kita terus doakan, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesehatan, kekuatan dan kemampuan untuk memimpin kabupaten dan masyarakat Goa ini menuju tatanan masyarakat yang dicintai, diberkahi dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak Bupati, Pak Lurah dan Pak Wakil Bupati, Pak Rauf, beserta seluruh jajaran Forkopimda, Kodandim, Ketua Pengadilan, juga berbagai yang lain yang barangkali bergabung hatinya bersama kita dan keberadaannya secara fisikal kita doakan dalam menunaikan tugas terbaik yang kita muliakan, dan semoga percikan kemuliaan dari Allah diberikan secara sempurna pada guru-guru kita yang membimbing masyarakat di sini, khususnya para tokoh ulama, kiai, tuan guru. Semoga semua disehatkan dan diikhlaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membimbing masyarakat senantiasa dalam ridha dan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudariku, ini kali saya yang kedua berada di masjid ini dan keempat berada di Kabupaten Goa ini. Perubahannya sudah sedemikian banyak, semangatnya sudah semakin tinggi, dan saya selalu berharap mudah-mudahan setiap hari, setiap waktu menjadi lebih baik dan lebih bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Isra Mi'raj ini bukan sekedar peristiwa penting yang layak diceritakan, tapi ada kurikulum kehidupan di dalamnya yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diterima oleh Nabi Muhammad SAW dan diajarkan kepada umatnya untuk mengangkat status setiap umat Rasulullah SAW ke tempat derajat tertinggi dalam setiap aktivitasnya. Karena itulah peristiwanya disebut Isra dan Mi'raj. Dalam bahasa Arab, Mi'raj itu tempat atau keadaan capaian tertinggi yang bisa diraih. Saking pentingnya peristiwa ini, setidaknya nanti ada 2 surat pokok dalam Al-Quran yang khusus menjelaskan kurikulum ini, dari mulai kriteria pemilihannya, pemberangkatannya, sampai dengan Mi'rajnya. Di Quran surah ke-17 Al-Isra yang tadi dibacakan, dengan Quran di pembuka surah An-Najm surah ke-53 sampai dengan nanti perjumpaan Nabi SAW dengan malaikat Jibril 'inda sidratil muntaha 'indaha jannatul ma'wa. Saking pentingnya Isra Mi'raj ini, transmisi periwayatannya sampai ke Nabi itu diriwayatkan tidak kurang dari 16 sahabat senior. Dari mulai lingkar yang paling dekat dengan Nabi, Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala, intelijennya Nabi Hudzaifah al-Yamani radhiyallahu ta'ala anhu, dan beberapa sahabat-sahabat yang lainnya. Saking pentingnya peristiwa Isra Mi'raj ini, Imam Muslim rahimahullah ta'ala dalam kitab Sahih Muslim menempatkannya dalam topik yang pertama disebut dengan Kitabul Iman,
Subtopik nomor 74, Babul Isra ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila samawati wa fadlis salat. Dan tidak kurang 8 hadis pokok dicantumkan oleh Imam Muslim sebagai kurikulum yang bisa kita ikuti demi mencapai ketinggian derajat seperti yang diajarkan oleh Allah kepada Rasulullah SAW. Karena itu peristiwanya pulang bawa hadiah. Satu-satunya peristiwa yang dialami oleh setiap Nabi dan Rasul yang membawa hadiah setelah itu, dan pemberiannya dilakukan di posisi yang paling tinggi adalah peristiwa Isra Mi'raj yang hanya berlaku pada Nabi Muhammad SAW. Kita akan coba turunkan gambaran kurikulum ini di sore menjelang maghrib ini dengan harapan setelah belajar tentang kurikulum Isra Mi'raj, maka ini tidak hanya menjadi acara seremonial tiap tahun yang diperingati. Datang, duduk, kadang mengantuk, makan dengan pulang. Tidak. Ada sesuatu yang harus merubah keadaan kita lebih tinggi dibandingkan dengan sebelumnya, lebih baik dibandingkan dengan sebelumnya, dan lebih sukses dibandingkan dengan sebelumnya. Bapak Ibu sekalian, dari segi waktu terdapat 5 perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang kapan terjadinya peristiwa Isra Mi'raj itu. Ada yang menyebutkan sejak Nabi diangkat jadi Nabi, maka dalam waktu itulah terjadi peristiwa Isra dan Mi'raj. Ada yang menyebutkan setelah Sayyidah Khadijah radhiyallahu ta'ala anha dan paman Nabi Abu Thalib meninggal, lepas peristiwa itu berlangsunglah Isra dan Mi'raj. Ada yang merinci langsung ke bulannya, yang menyebutkan Rabiul Awal. Ada Syekh Al-Mansur Furi, ini diantara yang rajin, menyebutkan bulan Rajab di tahun ke-11 dari kerasulan atau kenabian Rasulullah SAW. Yang kelima ada yang mengatakan setahun 10 bulan sebelum Nabi SAW hijrah ke Al-Madinah Al-Munawwarah. Tapi ada kaidah baik dalam tafsir, sejarah, dan hadis mengatakan bahwa jika tidak dirinci peristiwanya atau waktunya atau bahkan menunjuk kepada orangnya, maka yang diinginkan itu bukan yang dicari dari segi waktunya, tapi yang diinginkan sifat-sifat lain yang harus dipelajari di dalamnya. Contoh kita ambil di Quran, kalau kita mengaji pernah menemukan kata Firaun? Pernah menemukan kata Firaun? Kata Firaun pertama ditemukan di Al-Baqarah di ayat ke-49 ya. Paling kiri sebelah atas di mushaf ya. Wa idh najjaynakum min ali fir'aun yasumunakum su'al. Nah, Firaun itu bukan nama orang. Bukan nama orang. Jadi kalau dicari-cari namanya siapa, Firaun yang keberapa, itu sampai kiamat kurang 2 hari tak mudah menemukannya. Karena tujuannya bukan untuk mencari siapa orangnya. Tujuannya untuk memberikan pesan dari kedudukan yang melekat pada seseorang. Karena Firaun itu nama gelar yang melekat pada seseorang yang punya kedudukan. Dari bahasa Mesir waktu itu dikenal dengan Faraoh namanya. Bahasa Arab disebut dengan Firaun. Kedudukan yang melekat, posisi tertinggi di Mesir pada waktu itu. Allah ingin memberikan pesan. Ada fikih namanya fikih kedudukan. Kalau seorang punya kedudukan, ada potensi-potensi godaan yang didatangkan oleh setan yang memungkinkan dia terjebak untuk menyimpang dari kedudukan itu. Itulah sebabnya ketika diputus Nabi Musa dan Harun alaihi wassalam, maka misi terpentingnya membimbing Amir Umara pada saat itu bagaimana menggunakan kedudukan supaya bermaslahat, bermanfaat untuk rakyatnya dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Musa itu diutus oleh Allah bukan untuk menurunkan Firaun, tidak. Tapi diutus untuk memberikan pencerahan kepada Firaun sehingga semua kebijakannya bermanfaat, bermaslahat dan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala.
Dari situ muncullah sebuah fikih dikenal dengan nama Kitabul Imarah, bab tata kelola tata negara. Berbeda dengan Maryam. Maryam alaihissalam itu disebutkan namanya bintinya bapaknya. Wa Maryam binta Imran. Wa Maryam binta Imran. Karena pesan yang ingin disampaikan memang berlakunya hanya untuk Maryam saja, perempuan lain tidak dapat. Apa itu? Satu-satunya perempuan di muka bumi yang pernah mengandung dan melahirkan, bahasa Qurannya, tanpa disentuh ke laki-laki manapun. Tanpa disentuh ke laki-laki manapun, bisa mengandung, bisa melahirkan, itu cuma Maryam binti Imran. Jadi kalau ada perempuan mengandung, melahirkan tanpa bapak, itu banyak. Tapi mengandung dan melahirkan tanpa disentuh laki-laki manapun, itu cuma Maryam binti Imran. Begitu cara memahaminya. Jadi kalau disebutkan peristiwa Isra dan Mi'raj dalam Al-Quran, tidak dirinci dalam hadis kapan waktunya. Memang yang dicari bukan perbedaan waktunya. Jadi jangan sibuk mendiskusikan yang benar bukan Rajab, yang benar bulan ini, yang benar bukan Rabiul Awal, yang benar setahun setelah wafatnya Sayyidah Khadijah. Bukan itu yang diinginkan. Yang diinginkan adalah pembahasan kurikulum Isra Mi'rajnya. Ada apa dalam Islam? Ada apa dalam Mi'raj? Apa yang bisa kita dapatkan dari kedua peristiwa ini? Kita akan mulai Bapak Ibu sekalian dengan pendekatan dulu hadis riwayat Muslim. Nomor hadis 163. Kalau ngajinya nggak pakai syarah, ya syarahnya ada yang terkenal syarah Al-Imam An-Nawawi 9 jilid. Kita ambil yang tanpa syarah dulu untuk mudah mengakses. Halaman 77, kitab terbitan Darul Ihya Turas dan Arabi, ya, posisi paling kiri sebelah atas, hadis nomor 163. Dari 162 dari 162, halaman 76-nya Imam Muslim tak pernah ketemu Nabi. Beliau menerima hadis ini dari seorang bernama Syaiban bin Zarukh. Syaiban bin Zarukh menerima dari Hamad bin Salamah. Hamad bin Salamah menerima dari Thabit al-Bunnani. Thabit al-Bunnani menerima dari Anas bin Malik. Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu menerima dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Qurrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Adli bin Adli bin Muqawwab bin Namur bin Tarikh bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabit bin Ismail alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam bin Azar bin Namur bin Amir bin Kinan bin Al-Fahshad bin Zan bin Nuh alaihissalam bin Mihlal bin Shalab bin Kinan bin Adwath bin Ziz bin Adam alaihissalam. Ya, coba ulangi ya. Baik. Masih dari Anas bin Malik, hadis nomor 163 dulu, kita lompat sedikit baru kita balik. Qala kana Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu yuhaddithu. Kata Anas bin Malik, saya menerima info dari Abu Dzar Al-Ghifari. Beliau menyampaikan pesan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah indahnya dalam Islam, tidak ada satu informasi pun kecuali semuanya terurut sumbernya sampai ke sumber awal. Ini memberikan kesan namanya sanad. Kesannya adalah kalau ada informasi sampai kepada kita, urutkan, verifikasi sampai ke sumber awalnya. Apalagi kalau berita itu belum tentu berita yang benar. Berita yang benar saja dicari sumbernya. Apalagi yang tak benar. Dia jangan mudah menerima informasi yang tak benar, dapatkan langsung sebar. Itu tipikal masyarakat sakit kata Al-Quran. Jadi orang sakit kata Al-Quran adalah orang-orang yang sedikit-sedikit broadcast, sedikit-sedikit update status. Wa idza ja'ahum amrun minal amni aw al-khawfi adha'u bih. Ada informasi apapun sedikit-sedikit broadcast, sedikit-sedikit broadcast, gak peduli itu baik atau buruk. Goa mendung, bikin status, mendung ya. Apakah dengan bikin status mendungnya hilang? Tidak. Makassar banjir ya. Nah itu tipikal masyarakat yang kurang sehat.
Awas ya, awas, hati-hati nih. Bagaimana caranya? Saring setiap informasi. Dapatkan dengan cara yang benar. Itu tipikal orang beriman. Karena itu ayat-ayat penerimaan informasi dalam Quran dibuka dengan kalimat iman. Ya ayyuhalladzina amanu, imannya dulu. La yaghtab ba'dukum ba'dha, jangan mudah bikin hoax. Artinya orang yang pembuat hoax, produsen hoax itu tanda lemah iman. La yasra qaum min qaum, jangan jadikan media untuk saling mencela, lisan mencela, media sosial mencela. Mencela itu tandanya kurang iman. Setiap ayat yang dibuka dengan kalimat iman, maka iman itu menentukan kualitas perilaku kita di hadapan Allah. Salat, itu pertama kalimat salat dibuka dengan iman. Al-Baqarah ayat 3, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna. Jadi salat itu standar iman kita. Semangat salatnya, imannya kuat. Subuh jam 4.45, jam 4 sudah bangun, iman kuat. Pas salatnya 4.45 dipanggil, 4.45 bangun, iman standar. Tadi saya katakan standar. 4.45 dipanggil, 5.44 bangun. Iman lemah. Standar iman. Sama, iman itu bukan hanya amar ma'ruf nahi munkar juga. Salatnya bagus, maksiatnya juga jalan, imannya bermasalah. Karena itulah hal pertama yang Allah inginkan, supaya membentuk pribadi yang unggul, tinggi derajatnya, orangnya baik, pekerjaannya sukses, maka perhatikan kurikulum Isra Mi'raj yang pertama. Lengkapi peristiwa pra Isra Mi'raj. Kana Abu Dzar yuhaddithuhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Abu Dzar menyampaikan info dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Furija saqfu baiti bi Makkah. Fanazala Jibril alaihi salam. Sebelum peristiwa Isra itu, atap rumahku di Mekah ditembus oleh malaikat. Di sini sudah haji, sudah umrah belum? Mudah-mudahan yang belum insya Allah disegerakan ya. Tidak cukup dengan amin, nabung. Nah, ini saya mau tunjukkan sedikit nih, supaya nanti kalau ke Mekah, ke Madinah, jangan cuma berangkat, tawaf, sa'i, tahallul, pulang selesai. Sekitaran tempat Mekah Madinah itu banyak tempat-tempat yang menginspirasi. Ini peristiwa Isra Mi'raj, saya tunjukkan tempatnya dari mana Nabi berangkat. Nanti kalau haji, kalau umrah, yang paling gampang ini nih. Ini ada menara Zamzam sini. Lihat yang di atasnya ada jam besar. Saya suka sebut jam gadang Arab gede. Sampingnya ada Hotel Sofwan sini. Ini ada jalan ke sini. Tarik garis lurus ke sini, ada gate King Abdul Aziz I. Dari sini keluar belok kanan sini. Nanti di sini akan ditemukan istana besar, satu bukit atas istana. Namanya Jabal Qubais. Nanti setelah Nabi selesai Isra dan Mi'raj, maka beliau nanti diminta yang minta Abu Jahal untuk naik ke atas bukit ini mengumumkan peristiwa Isra dan Mi'raj. Bukit ini adalah lambang kekuasaan dan kepemimpinan. Karena itulah sekarang kenapa dibikin istana di situ, untuk menunjukkan yang pimpin wilayah itu adalah dinasti ini. Anda belok sini, lurus. Nanti di sini ada pos keamanan, ada CCTV satu warna kuning ada ke sini. Ini kursi warna merah satu sini. Sampai ke ujung di sini, ini ada jembatan. Jembatan ini di sini dulu ada tiang lampu tinggi di rumahnya Abu Jahal. Dari sini sampai ke ujung ada 35 kipas angin, saya sudah hitung. Terus saya hitung ya. Kalau nambah 2 berarti tambahan ya. Ini gate 26, gate Ismail. Ini di sini ada gate Nabi, Babun Nabi, rumahnya Sayyidah Maimunah. Disinilah peristiwa sebelum keberangkatan Isra itu berlangsung. Jadi kalau kesini lagi, ini Babus Salam namanya. Sunnahnya kalau baik, selesai renovasi sunnahnya dari sini turun, karena langsung akan tembus ke tempat sa'i. Ya, di sini nanti ada tempat sa'i Safa. Keluar dari sini langsung kita akan ketemu dengan Hajar Aswad. Dari sini tarik garis lurus, rumahnya Nabi di sini dilahirkan.
Di sini tempat ambil air Zam-Zam yang menggunakan jerigen. Yang jualan orang Taif, jerigen kecil 5 real, yang besar 10 real. Ke sini, ini tempat berumah tangga dengan Sayyidah Khadijah. Di sini keluar Marwah. Di posisi inilah hadisnya berlangsung, furija saqfu baiti. Atap rumahku ditembus. Di Makkah, di Mekah. Jadi peristiwa Isra berlangsung dari Mekah, bukan dari Madinah. Fanazala Jibril alaihi salam, maka keluarlah turunlah Jibril alaihi salam, fa faraja sadri, maka diperintahkan oleh Allah Jibril untuk menembus dadaku. Fa afraqaha bima'i Zamzam, maka dibersihkanlah keadaan diriku dengan air Zamzam. Thumma jaa bi qastin mumtali'in hikmatan wa imanan. Ini kurikulum yang pertama. Siapa yang ingin sukses, siapa yang ingin diangkat derajatnya tinggi oleh Allah, apapun profesinya, Anda mau jadi birokrat, Anda di militer, Anda di Polri, Anda di pengadilan, Anda di kejaksaan, Anda di pelajar, di kampus, ingin diangkat ke tempat yang tertinggi derajatnya, maka kurikulum Isra Mi'raj yang pertama mengajarkan ini kurikulumnya. Satu, fafaraja sadri fa'afraqaha bima'i Zamzam. Maka yang pertama dilakukan Jibril alaihi salam adalah membersihkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bersih hati. Tidak satu spiritual question tadi. Jadi orang yang derajatnya tinggi, dia bisa bermanfaat baik di mata Allah, sukses memberikan manfaat pada orang lain. Tidak cukup dengan kepintaran dan kedudukan saja. Anda mendapatkan kedudukan tapi hatinya tidak bersih, pasti kedudukannya akan digunakan untuk merusak. Anda punya ilmu tinggi, ilmu bagus, tapi hatinya tidak bersih, maka ilmu itu pun tidak akan pernah bermanfaat dan pasti akan cenderung digunakan untuk merusak. Coba lihat, silakan cek. Yang korupsi itu yang pintar atau yang kurang ilmu? Karena merasa banyak ilmunya, makanya semakin kreatif pencurinya. Kodenya kan makin banyak. Durian akan tiba, ya? Padahal isinya apa? Suap menyuap. Kijang 2 masuk, maksudnya 2 miliar. Kalau nggak pintar, nggak mungkin bisa bikin kode-kode. Kalau nggak pintar, nggak mungkin mencurinya makin banyak. Ilmu yang banyak yang tidak diisi dengan hati yang bersih, itu akan cenderung merusak. Karena itulah siapapun yang ingin menempati dan memiliki posisi tinggi, maka amanah Isra Mi'raj mengajarkan mulai dengan membersihkan hati terlebih dahulu. Marwah itu kan dapatnya kan tinggi kan, tapi mulainya kan di sofa. Gak ada orang sa'i mulai dari marwah, mulainya dari sofa. Sofa itu dari kata tasfiyah, membersihkan yang kotor, memunculkan yang bersih. Maka kalimat yang pertama dari peristiwa Isra Mi'raj diajarkan kita oleh Nabi SAW. Isra Mi'raj bukan sekedar peringatan, bukan cerita, tapi kurikulum kehidupan. Siapa yang ingin diangkat oleh Allah, bersihkan, sucikan hati dengan cara yang baik. Oke, teorinya dulu ya, nanti kita ke prakteknya di akhir. 2. ثم جاء بقصد ممتلئ حكمة وإيمان. Ini saya ijazahkan sore ini. Saya belum pernah berikan dimanapun secara langsung, baru saya infokan. Saya ijazahkan doa minum air Zam-Zam. Tersambung hadisnya ke Sahih Muslim nomor hadis 163. Kalau sedang ada air Zam-Zam, Anda mau minum, boleh baca doa ini. Nanti saya jelaskan di sini. Allahumma, boleh ikuti. Allahumma imla qalbi, imla qalbi hikmatan wa imanan. Allahumma imla qalbi hikmatan wa imanan. Itu nanti dalilnya nyambung ke Sahih Muslim yang tadi. Karena waktu air Zam-Zam digunakan malaikat Jibril untuk membersihkan hati Nabi, isinya hikmah dan iman. Ya?
Teruskan. 2, ini persiapan sebelum berangkat. Thumma ja'a bi qasdin mumtali'in hikmatan hikmah. Inilah IQ, intellectual question. Anda mau dapat derajat tertinggi, dosen terhebat, peneliti paling bagus, jabatan tertinggi. Ini dalam Islam itu, kalau ingin punya cita-cita, jangan tanggung, yang paling tinggi sekalian. Termasuk cita-cita akhirat. Siapa yang mau ke surga angkat tangan? Masya Allah. Nah, surga itu ada 8 tingkatan. Yang tertingginya namanya surga Firdaus. Nanti ada surga Aden, Jannatul Na'im, surga pintu sedekah, pintu salat, sampai surga yang standar kelas biasa. Namanya jannah saja. Baik. Nah, kalau Anda mau pilih yang tinggi sekalian. Jangan tanggung-tanggung, targetkan Firdaus. Jelas? Nanti usaha kita untuk mendapatkan itu makin tinggi. Jadi kalau nggak nyampe Firdaus, yang tentunya jelas minimal nomor 2. Tapi kalau Anda kasih standar yang rendah-rendah, gak apa-apa Ustaz, yang penting masuk surga. Kalau nggak kesampaian, yang penting gimana? Ya? Karena itu Islam mengajarkan kalau bikin target yang tinggi sekalian. Anda mahasiswa, sekolah di UIN Alauddin, sekolah di Unmu, sekolah di macam-macam. Targetkan IPK 4,00. Supaya apa? Semangat belajarnya tinggi karena kejarannya 4. Kalau penyangkut 3,9, 3,8, 3,7. Ini IPK target 2,7. Jadi nyangkutnya nggak jelas. Anda di birokrasi jangan takut. Di kabupaten target bupati, nasional naik provinsi gubernur, naik lagi ke atas presiden. Jangan takut. Bisnis jangan takut. Dari 3 tingkatan kaya banget, kebangetan kayanya. Yang paling tinggi, paling atas. Dan itu tidak akan pernah dicapai dengan lato-lato. Gak bisa. Saya itu sebetulnya masih agak bingung sampai hari ini. Jadi saya pulang dari Amerika ceritain 2 bulan lalu. Saya nyampe ke rumah, baru mau nyampe ke rumah, saya bukan ketemu anak saya, masih kecil, baru 2 tahun kemarin, 25 Februari. Saya tanya, Ade apa kabar? Buya bertanya-tanya nih. Lagi sebenarnya. Beda rupanya dunianya sekarang ya. Nah, dapat posisi itu, pertama gak akan dicapai dengan santai, dengan harapan saja, dengan diam, dengan membanggakan orang, tidak. Tapi yang pertama bisa dicapai itu semua setelah hatinya bersih, mulai tingkatkan hikmah. Apa itu hikmah? Secara singkat, hikmah itu adalah akumulasi pengetahuan tertinggi yang berkesesuaian dengan apa yang diharapkan dan apa yang dibutuhkan. Contoh, ini saya tanya nih teman-teman yang kuliah misalnya di kampus. Anda sebelum ngambil jurusan itu pernah riset kan? Untuk apa belajar itu? Mau kemana Anda kuliah? Apa yang dibutuhkan di desa Anda? Ini 18 kecamatan, 121 desa, 46 kelurahan. Anda datang dari kecamatan mana? Rakyat Anda, masyarakatnya butuh apa? Yang diperlukan di situ apa? Anda kan sekolah untuk pulang, Anda belajar tinggi-tinggi di kampung nggak butuhkan itu. Anda niatkan ilmunya buat apa? Nah, pencarian tertinggi mengumpulkan bekal supaya bermanfaat untuk siapa yang membutuhkannya, itu yang disebut dengan hikmah namanya. Maka kalau kita ingin mendapatkan capaian tertinggi, contoh, Anda ingin jadi ahli tafsir, boleh pasang target. Sekolahnya di mana? Jurusannya apa? Kampusnya apa? Jangan tanggung. Ketika capaiannya sudah tercapai, riset. Ini yang mau saya ajarkan, ini yang saya akan temukan, ini yang akan saya berikan manfaat untuk masyarakat. Itulah itu. Jadi orang hebat itu, apapun levelnya, apapun profesinya, kurikulum Islam harus mengajarkan tidak mungkin kedudukan tertinggi bisa diraih
kecuali setelah bersih hatinya dia mengumpulkan semua ilmu yang dia butuhkan untuk menguatkan posisinya. Ini Pak Bupati kalau nggak ada pakar-pakar sekitarnya untuk mendukung program, nggak mungkin tercapai. Dia mungkin pesantren, bikinnya aja. Tapi yang ngajar siapa? Yang nyiapkan kurikulum siapa? Yang bikin bangunannya siapa? Semakin ingin tercapai, semakin lengkap hikmahnya. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsiran. 3 ini cepat. Mau hafal 1 hari atau 1 jam? Kalau saya katakan ada peluang hafal Quran 30 juz 3 tahun dan 30 hari, pilih mana? 30 hari. 30 hari dan 3 hari, pilih mana? 3 hari. Semakin cepat semakin bagus ya. Baik, Anda ada peluang kaya dalam 3 tahun, kaya dalam 3 hari, pilih mana? 3 hari. Baik, lihat baik-baik. Allah telah membuat hukum. Ada namanya hukum standar universal, ada namanya hukum percepatan. Ada dalam ilmu, dalam kedudukan, termasuk dalam rezeki. Maka saya beri contoh misalnya dalam rezeki. Ada yang di sini pernah dengar kisahnya Abdurrahman bin Auf? Contoh, Abdurrahman bin Auf itu nanti akan belajar mempraktekkan kurikulum Isra Mi'raj setelah masuk Islam. Sebelum masuk Islam, beliau kaya, standar nomor 1. Setelah masuk Islam, itu harta yang dikumpulkan bertahun-tahun supaya jadi kaya itu oleh masyarakat sekitarnya yang belum muslim dirampas. Kata mereka, kalau engkau masuk Islam dan ingin ikut Muhammad SAW, hijrah sana ke Yathrib ke Madinah, kami ambil semua hartamu, silahkan berangkat dengan pakaian yang melekat di badan saya. Harta dirampas, berangkat dengan pakaian. Jarak 400 km. Jadi sengaja tidak dibunuh, tidak dieksekusi, ingin memberikan pesan kalau masuk Islam bisa hilang harta, bisa fakir, meninggal tengah jalan, melarang. Maka apa yang terjadi? Abdurrahman bin Auf memilih tetap muslim. Saya tetap berangkat, saya hijrah. Silahkan ambil harta saya. Yang jadi masalah keluarga. Istrinya disampaikan, kalau Anda ingin ikut suami masuk Islam, silahkan berangkat, gak boleh bawa apa-apa, pakaian saja melekat. Tapi kalau mau tinggal di Mekah, kami berikan semua harta suamimu, silahkan pilih laki-laki paling ganteng, paling kau sukai di Mekah ini, kami fasilitasi pernikahannya. Sebentar ya, saya tanya ibu-ibu dulu, Bu, anggap kalau ada suami nggak ikut sore ini. Kalau ibu ditawari ikut suami, tapi hanya pakaian yang dibawa jarak 400 kilo, jalan kaki tak ada kendaraan, belum tentu sampai, di jalan banyak cobaan, dari kaya jadi fakir. Atau tidak ikut suami, semua harta suami puluhan miliar ibu dapatkan, bisa pilih nikah dengan yang paling ganteng di Goa, difasilitasi. Kira-kira pilih mana? Ikut suami atau tinggal? Tinggal. Ikut suami apa tinggal? Tinggal. Suami ditinggal. Baik, ternyata istrinya waktu itu memilih tinggal di Mekah, tidak ikut suami. Tapi yang mau saya katakan, Abdurrahman bin Auf dengan kokoh memilih berangkat hijrah, dan beliau belajar dari peristiwa Isra Mi'raj. Nanti hadiah dari Isra Mi'raj itu baru berdiri, diajarkan dengan sempurna oleh Nabi, bukan hanya caranya, plus hikmahnya. Maknanya kenapa? Saya lompat sebentar supaya nanti kita bisa mengerti dengan baik. Diajarkanlah ini oleh Nabi, dibaca oleh Abdurrahman bin Auf, berangkat kemudian ke Yathrib yang kelak jadi Al-Madinah Al-Munawwarah. Dahsyatnya Madinah, semua orang disambut sesuai keperluannya. Yang lapar disambut oleh orang yang mau makanan, yang haus diterima oleh orang yang mau minuman.
Abdurrahman bin Auf pernah kaya, hilang kekayaannya, viral kisahnya sampai ke tempat tujuan, maka disambut oleh orang paling kaya di kota Madinah. Nanti peristiwa-peristiwa ini diabadikan di Quran surah 59 ayat 9 sampai 10. Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Diterima oleh orang paling kaya dikatakan demikian. Perhatikan kalimatnya. Au kama qala, akhil karim, sami'tu annaka kunta ghaniyyan. Saudaraku, saya dengar Anda pernah menjadi orang kaya. Kalau ingin kaya lagi, khudh nisfa mali, ambil setengah harta saya. Saya dengar Anda ditinggalkan keluarga. Kalau ingin menikah lagi, pilih perempuan paling cantik di kota ini. Walaupun bagian dari keluarga pun pilih, aku fasilitasi pernikahan. Gantian ya Bu ya. Pak Bupati anggap saya tahu beliau yang paling dicintai dan disayangi. Anggap gak ada hari ini. Kalau diberi pilihan seperti itu, ingin kaya, ambil setengah harta saya, dan silahkan pilih perempuan paling cantik di kota ini, saya fasilitasi pernikahan. Diterima atau tidak ditolak sama sekali? Tadi cari-cari istri ya. Nah ini baik Bu ya, saya kenal, insya Allah ini baik. Lihat baik-baik, apa jawabannya? Jazakallah khairan, arini ainal usul. Semoga Allah muliakan dengan penawaran Anda. Simpan harta Anda, simpan tawaran Anda. Cukup tunjukkan padaku di mana pusat bisnisnya. Tuh, dan ini nanti dapat dalam ilmu sholat. Nanti di akhir saya bahas. Sholat itu dari awal sampai akhir itu ada maknanya. Bukan cuma gerakan yang tanpa makna. Makanya nanti kenapa setelah Isra Mi'raj perintahnya sholat? Karena semua dalam sholat itu adalah rangkuman perjalanan dari peristiwa Isra Mi'raj. Nasihati, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Yang hikmah nanti turun lagi maknanya sampai ke ujungnya. Sampai ke ujungnya. Cuma butuh waktu setelah ditunjukkan pasarnya dipakai ilmu hikmah ini. Maka demi Allah, dari mulai penyamar kambing, tahun pertama kumpul modal, tahun kedua jadi juragan kambing, tahun ketiga jadi orang paling kaya yang ada di Madinah. Yang kelak saking kayanya, kapaknya terbuat dari emas. Kapaknya saja. Kapaknya. Itulah Abdurrahman bin Auf. Dan nanti prinsip utamanya dari sholat. Saya langsung cepat. Ini dalam sholat berdiri kan ya? Ini. Perhatikan baik-baik. Hadis riwayat Muslim nomor hadis 397. Hadisnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Periwayatnya dari peristiwa Khalid bin Rafi' Az-Zubairi. Secara singkat kata Nabi, "Idza qumta ila shalah, asbiril wudhu, thumma istaqbilil qiblah." Kalau engkau ingin menunaikan salat dengan sempurna, sempurnakan wudhu, menghadap ke kiblat, berdiri tegak. Lihat fokus baik-baik. Kenapa berdiri kakinya tidak terlalu lebar begini? Tidak terlalu rapat begini. Tapi badannya tegak, lebarnya sejajar dengan bahu. Ini bukan tanpa makna, ada hikmahnya. Kan fikih itu bacaan, cara, hikmah, tasbih. Yatlu alaihim ayatika, ayat bacaan. Wa yu'allimuhumul kitab, cara, praktek sunnah. Wal hikmah, maknanya apa? Wa yuzakkihim, dampaknya ke jiwa. Jadi berdiri tegak ini menunjukkan satu, ketegakan, kesempurnaan dan keseimbangan. Kalau masih mampu berdiri dengan tegak, jangan gantungkan nasib kita pada orang lain. Tapi kalau sudah tegak, sudah bagus, seimbang. Jangan terlalu lebar, royal, segala dipakai, tak terhitung. Semua diinginkan dipakai, gak sesuai kebutuhan. Coba cek baju. Lu cek di lemarinya. Jangan-jangan ada satu bagian baju yang belum pernah dipakai ibadah. Ada ini pengen, itu pengen, digunakan tidak. Kendaraan cuma dipanasin, matikan, panasin, matikan. Gak pernah dipakai, itu dihisap. Sudah punya sepeda minta apa? Sudah punya motor minta apa? Sudah punya mobil minta apa? Sepeda belum pernah dipakai ke masjid untuk sholat, sudah punya kereta. Mobil belum pernah dipakai untuk ta'lim, sudah minta pesawat.
Bagaimana hisabnya di hadapan Allah? Itulah tegak hikmah. Nah, kalau ingin percepatan, bagaimana Abdurrahman bin Auf bisa mendapatkan dalam 2 tahun berlipat-lipat dari apa yang pernah dikerjakan dengan keras selama puluhan tahun sebelumnya? Maka kunci yang ketiga, imanan. Dia membangun hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hikmatan wa iman. Yang punya harta siapa? Allah. Yang punya alam siapa? Yang punya ilmu siapa? Allah. Anda menginginkan pengetahuan, Anda jauh dari Allah. Bagaimana bisa mendapatkannya? Anda menginginkan sakinah, mawaddah, rahmat di rumah tangga. Yang punya samarat Allah. Anda jauh dari Allah. Anda ingin rahmat. Sementara yang punya rahmat Allah. Karena itu disebut rahmat dan rahim. Anda jauh dari Allah, minta rahmat. Bagaimana mendapatkannya? Karena itulah orang-orang yang dekat dengan Allah, maka semua akses kehidupannya akan dibuka oleh Allah. Mau rezeki dibuka, mau solusi dibuka, harta dibuka, termasuk pengetahuan dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, akumulasi semua ketaatan itu dalam bahasa Quran disebut dengan takwa. Karena itulah kata iman seringkali disandingkan dengan kata takwa dalam Al-Quran. Coba lihat kata iman pertama di Al-Baqarah ayat ketiga. Sebelumnya takwa. Ayat 2-nya dari kali kita bulan Hudalil. Siapa memakai di situ? Alladzina yu'minuna bil iman dulu. Amalannya untuk meningkatkan takwa, untuk mendapatkan iman apa? Itulah hasil Isra Mi'raj, namanya salat. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Itu rahasianya kenapa banyak takwa, kemudian iman. Sebentar lagi kita akan puasa. Insya Allah tahun ini tanggal berapa puasa? Tanggal 1. Puasa tanggal 23, batal 22 hari. Tanggal 1 Ramadan. Lihat, kita akan puasa. Nah, puasa itu gak jauh juga dari iman dengan takwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus kama kutiba alal ladzina min la'allakum. Yang berangkat haji sebentar lagi. Itu gak jauh dari takwa. Al-Baqarah 197. Al-hajju asyhurun ma'lumat. Faman farada fihinna hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Wa ma taf'alu min khairin ya'lam Allah. Wa tazawwadu fa inna khaira zadi. Apa hubungannya dengan kehidupan kita? Contoh, yang ingin pintar, yang masih belajar, yang mau kuliah dan sebagainya. Kalau ingin dibuka oleh Allah kekuatan pengetahuannya, sehingga mendapatkan akses keilmuan langsung oleh Allah dipercepat. Baru dengar langsung hafal, baru lihat langsung tahu. Orang dibacakan berkali-kali mesti mengulang sekian kali. Orang ini sekali kalimat, oh ini maksudnya ke sini. Ternyata rumusnya takwa. Quran surah kedua Al-Baqarah di akhir ayat 282. Paling kiri setelah bawah, paling bawah. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Tingkatkan takwamu kepada Allah, Allah tambahkan pembuka pengetahuan untukmu. Makanya semua ulama-ulama hebat itu sebelum mereka belajar, mereka membangun hubungan baik dengan Allah. Apa yang ditingkatkan? Iman. Enggak ada ulama yang tidak soleh, enggak ada. Silakan cek. Baik di dalam ilmu agama pun di dalam ilmu umum. Al-Kindi, Al-Farabi, Al-Khawarizmi, Al-Baghdadi, pakar di bidang matematika, fisika, kimia, astronomi, semua memulai dengan mendekati Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan mereka dulu kalau lupa sholat, Imam Al-Bukhari menuliskan Sahih Al-Bukhari itu 16 tahun setiap akan menulis satu hadis sholat 2 rakaat. Dimulai di Masjidil Haram, berakhir di Masjid An-Nabawi. Anda punya masalah di rumah tangga, ada persoalan, bagaimana cepat menyelesaikannya? Takwa. Quran surah 65 di akhir ayat kedua, di awal ayat ketiga. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu wa yarzuqhu min haitsu la. Takwa. Makanya banyak masalah besar itu selesai dengan sujud sama-sama, hamparkan sajadah. Suami jadi imam, istri makmum di belakang, sujud sama-sama, tumpahkan persoalan,
yang besar jadi kecil, air mata mengalir, selesai sholat, sirna semua persoalan tuntas, salaman, doa, selesai. Tapi tidak sedikit masalah-masalah menjadi besar. Karena yang ditampilkan ego saja, nasab saja. Bahkan sekarang, maaf, alih-alih dicurhatkan di sajadah, sekarang ditumpahkan di dunia media sosial. Kau tidak seperti yang aku kira. Gak nyangka ya, nyangka. Ketika Anda bilang kalimat gak nyangka, Anda sedang nyangka. Paham? Jadi semua kuncinya takwa. Ilmu tadi takwa. Coba kalau nggak percaya, tingkatkan tahajudnya, dekati Allah, banyakin baca Quran, banyakin sedekah, itu akan terjadi perubahan. Imam An-Nawawi dulu kalau mau ngaji itu sedekah dulu. Diniatkan supaya tidak melihat aib gurunya. Karena itu semua yang masuk ke kepala beliau yang baik-baik semua. Baik semua. Dan mereka mendapatkan tingkat kelima dari ingatan. Ingatan itu ada 4 jenis. Cepat ingat, lambat lupa. Cepat ingat, cepat lupa. Lambat ingat, lambat lupa. 3. Cepat ingat, cepat lupa. Lambat ingat, cepat lupa. Repot. Lambat ingat, cepat lupa. Saya sampaikan belum ingat, mau keluar ingat, keluar lupa. Ini yang kelima. Tipikal yang kelima yang akan ditemukan. Cepat ingat, sulit lupa. Jadi bukan mau ingat, mau lupa susah. Mau lupa, biasanya utang kan ya. Ini mau lupa susah. Ini semua ingat cepat sekali. Imam Asy-Syafi'i mau talaqi ke Imam Malik sebelum berangkat, beliau membaca dulu kitab Al-Muwatta. Itu baru dibaca langsung ingat. Ingat. Dan demi Allah, itu tidak dicukupkan dengan imam tertentu, semua kita berlaku. Kenapa saya bisa bicara? Karena saya coba ikuti kurikulum ini dan sampai sekarang terjadi sesuatu yang tidak biasa. Hampir semua yang akan dipelajari begitu mudah untuk dihafalkan. Cepat. Bahkan yang paling menarik, apa yang telah kita pelajari dulu muncul lagi. Muncul. Saya lihat antum nih sekarang. Terbayang misalnya suasana yang dulu yang datang, terbayang di pesantren, yang enggak kita tahu pun datang lagi. Alfiyah, belajar Alfiyah. Kalamuna lafzun mufidun kastaqim wasmun wa fi'lun thumma harfun al-kalim wahiduhu kalimatun wal qawlu am wa kalimatun biha kalamun qad yuqam bijarri wa tanwini wa nidawa wa musnadin lil ismi tamyizun hasal bitafa'ati atat wa ya'ani wa nun pada fi'lun yajri sampai ke rumusnya mustaqilun sampai datang ke syair صب صغير البلبل هيا قلب الثمين الماء وزهر ما امر زهره المقلي فانت يسجدني ومغني وكم تيمني غزير المقلقلي فطفته من ولد المفيد هذا الرجل فقال لا فقد غنى مخبري هو الولد ولي لي فقلت لا تولي فبين النفس لي قال الله هنا كذا يرد المقلي كهذا تكلني فقبلي kita mau belajar apa aja cepat dan itu yang kuncinya. Karena itu Nabi Musa alaihissalam ketika diminta belajar oleh Allah menambah pengetahuan, kepada siapa belajarnya? Abdan min ibadina, satu di antara hamba-Ku kata Allah yang kami berikan min ladunna ilma. Min ladunna dikenal dengan ladunni, min ladunna, orang yang diberkahi ilmu oleh Allah. Percepat. Ladun itu bukan gak belajar, tidur dapat ilmu, bukan. Belajar cuma dipercepat oleh Allah. Cepat. Ini satu ya. Disilakan. Mau jadi birokrat hebat, boleh. Jangan tanggung yang paling tinggi. Bersihkan hati supaya semua kebijakannya bagus. Ambil suriat Isra Mi'raj, dekati Allah, tingkatkan sholat. Kalau jadi sudah biasa sholat, biasa tahiyat, insya Allah nggak akan pernah maksiat. Bapak bikin proyek ini, ada vendor datang, Pak, kalau Bapak pilih kami berikan bonus 10 miliar. Pak Bupati langsung jawab, jari saya ini, telunjuk saya, telunjuk tahiyat, tidak akan pernah dipakai maksiat. Baik Pak, itu lagi, balik lagi. Pak, double Pak, 50 miliar. Saya istimewa dulu.
Fokus. Lihat lagi. Nah ini dia, satu, bersih hati, hikmah, iman. Teruskan hadisnya. Ke hadis nomor 162. Utitu bil Qur'an fa akhadha bi yadihi. Maka didatangkan kepada Qur'an. Ingat, ini bukan ingin meriset hewannya. Jadi jangan terjebak, bagaimana bentuk hewannya, bagaimana begini. Kemudian Anda bikin kendaraan buruk misalnya. Bukan itu maksudnya. Buruk gambaran kendaraan yang tidak biasa yang sekali tatap sampai di tujuan. Untuk menunjukkan kuasa Allah beda dengan kuasa makhluk. Intinya adalah, perhatikan baik-baik, maka tanganku dipegang, naik aku ke buruk itu, maka diperjalankan sampai ke Masjidil Aqsa. Makanya ayatnya berbunyi, Subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Perhatikan baik-baik. Ini Masjidil Haram. Ini Masjidil Aqsa, Palestina. Kalau Anda teman-teman semua riset, pelajari, bukankah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ini adalah semua jalur yang pernah baik dilewati ataupun ditugasi oleh hampir semua nabi-nabi yang pernah bertugas di muka bumi. Dan jalur itu pula yang akan dilalui nabi dalam bertugas dan akan diteruskan oleh sahabat-sahabat Nabi sampai membuka dunia. Apa maksudnya? Sebelum Allah mengangkat ke tempat yang tertinggi untuk bertugas, Allah ajarkan Nabi untuk memitigasi, mengenal wilayah yang akan beliau bertugas di dalam. Jadi kalau Pak Bupati ingin sukses menata Goa, bukan hanya dengan kita mendapatkan angka-angka Goa 18 kecamatan, 121 desa, 46 kelurahan, petakan semuanya. Kalau perlu datangi satu-satu, mitigasi. Bahkan nanti Nabi mengatakan dan mempraktekkan langsung tentang teori yang dipakai sekarang. Apa itu? Belusukan. Beliau berangkat, bahkan mengajak beberapa rekan sahabat yang kelak rekan-rekannya itu akan ditugaskan di tempat yang pernah diutus oleh Nabi. Jadi nggak pernah Nabi bertugas kecuali beliau tahu wilayahnya. Makanya ketika beliau akan menugaskan Mu'adz bin Jabal untuk memetakan wilayah Yaman, kata Nabi, kamu akan saya tugaskan ke sana, mitigasi penduduknya. Bagaimana karakternya? Kalau ketemu ahli kitab, nanti engkau berdialog begini. Kalau ketemu masalah, putuskan dengan cara begini. Bagaimana engkau memutuskan persoalan? Dikonfirmasi. Apa hikmahnya? Ternyata setelah kenal wilayah itu dibaca oleh Umar bin Khattab. Saat Nabi meninggal dunia, Abu Bakar naik jadi khalifah, digantikan kemudian oleh Umar, maka Umar menugaskan Mu'adz bin Jabal menjadi gubernur di Yaman. Kenapa? Karena jadi diplomat, jadi dubes di sana, jadi gubernur di sana, sudah tahu wilayah. Ini kalau kita ambil ke fikih diplomasi, jangan tempatkan diplomat kecuali yang tahu wilayahnya. Angkat camat dari daerah yang tahu wilayahnya. Dia tahu karakter masyarakatnya. Dia tahu apa yang dibutuhkan. Dia tahu apa yang harus diolah. Maka yang keempat, setelah ini hikmah dapat, iman kuat, maka pelajari setiap medan yang akan dilalui. Anak kampus nih. Maaf saya sering sebut anak kampus karena saya lihat 85% anak-anak muda. Masih kuliah rata-rata saya lihat. Anda itu kalau ke kampus, tahu nggak petanya kampus? Peta sekolah tahu nggak? Jangan cuma datang ke situ, mau belajar, cuma lihat ini kampusnya pulang, lalu datang belajar, duduk kelas, dapat ilmu, pulang, dapat ijazah, selesai. Tidak. Ya, datang ke kampus, petakan. Anda kuliah fakultas apa? Usuluddin. Di mana kampusnya? Mana masjidnya? Mana perpustakaannya? Berapa jarak dari kelas ke perpustakaan? Berapa jarak dari perpustakaan ke masjid? Berapa kemudian ada ruangan di perpustakaan? Di buku apa saja? Ruang mana saja? Saya pertama berangkat akan ke Libya, ke kuliah Dahlah Islamiyah. Dari sini sebelum berangkat, saya kontak kawan saya di sana. Apa saja yang akan dipelajari? Siapa nama dosennya? Bagaimana karakternya? Bagaimana kitabnya? Sebelum berangkat sudah pelajari. Nyampe ke sana, di mana kampus saya? Di mana dormitorinya? Apartemennya, asramanya? Berapa jaraknya ke masjid? Jauh 300 meter. Waktu sholatnya kapan saja? Di mana perpustakaannya? Jarak masjid ke perpustakaan kurang lebih 200 meter.
Ada apa? Ada 4 ruangan. Ini ruangan ulumul Quran, ini hadis, ini kitab bahasa, ini disertasi, ini yang tesis. Apa yang kita butuhkan kita bisa akses dengan cepat. Kita tahu karakter dosennya, kita tahu ini materinya. Duduk paling depan, ikuti hadis Nabi. Tanya yang tak paham, jangan keluar dari kelas sebelum paham. Orang beriman itu kalau belajar sampai paham. Jadi antara masuk dengan pulang ada perbedaan. Jangan masuk tak paham, keluar gak ngerti. Coba lihat hadis Nabi. Hadis Muslim hadis yang ke-8 dikutip oleh Imam An-Nawawi nomor hadis yang kedua di Al-Arba'in. An Amirul Mukminin Abi Hafs bin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, qala bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد السواد الشعر لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرف منا احد فجلس الى النبي صلى الله عليه وسلم فاسند ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه فقال يا محمد اخبرني عن الاسلام. Paham? Tidak. Kata Umar, lihat tipikalnya insan beriman yang belajar dari sini. Saat kami duduk-duduk santai dengan Rasulullah SAW, lihat. Orang sukses itu, orang hebat, yang kehebatannya akan dikenang. Jadi ada hebat saja, maqam, ada kehebatan yang dikenang, diapresiasi, dipuji. Maqaman mahmudah. Maqaman mahmudah. Wajar naik, pantas. Memang beliau yang layak. Beliau yang layak jadi pemimpin. Semua mengapresiasi, semua setuju. Tapi ketika ada yang naik, kenapa harus dia ya? Dia kan gak begitu ya, dia kan gak benar ya. Kalau cuma naik makom, tapi makom yang diapresiasi, makom mahmudah. Bagaimana caranya? Perhatikan baik-baik. Saya kembalikan teman-teman sekalian ke spirit yang kita bahas ini. Kata Umar bin Khattab, ini khatam. Kata Umar bin Khattab, nyari teman saja, walaupun cuma santai, itu dicari yang terbaik, yang baik dan saleh. Kata Umar, bainama nahnu, ya julusun, baina pakai ma, ketemu kata kerja artinya santai. Julusun bukan sekedar duduk yang mengangkat derajat lebih tinggi. Jadi sahabat itu, kalaupun cuma kumpul-kumpul, duduk-duduk, itu cari tempat yang mengangkat derajat, cari teman yang pintar dan soleh. Karena orang soleh itu kalaupun cuma candanya berkah. Kalaupun cuma santainya ada ilmunya. Coba lihat pelajar sekarang. Kalau nyantai di mana? Kalau duduk di mana? Demi Allah saya kemarin mendarat, kemudian ngejar waktu Jumatan di satu tempat masjid besar di Jakarta, nangis saya. Dalam hati sedih. Khatib sudah naik, kami datang, pelajar-pelajar masih duduk-duduk, ada yang merokok, ada yang duduk, ada yang cuma nunggu sholat dimulai saja. Di pemahamannya sholat Jumat itu kalau khatib selesai naik sholat sholat Jumat. Nah, tipikal orang hebat itu bukan begitu. Cari teman yang baik, cari teman yang saleh, cari teman yang benar. Kalau masuk kelas, fajalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, ambil saf depan. Ambil saf depan. Fokus. Tak paham tanya. Dan hebatnya, kenapa saf depan? Riset menunjukkan orang-orang yang ada di depan dengan gelombang suara yang mudah didengar, itu lebih mudah mendengar dengan jelas, memahami, dan bisa menahan gestur tubuhnya untuk bisa fokus. Yang di depan mau selfie ini bingung. Depan saya. Tapi kalau Anda ambil posisi paling belakang, duduk, gak pernah nanya, sadaran, kadang ngantuk, selesai pulang, jangan diharap maqamah mahmudah. Yang hebat. Ini riset kami sementara waktu dan saya diskusi dengan para ilmuwan juga. Yang hebat, bersyukurlah jadi orang Indonesia. Karena ternyata Allah anugerahkan kita kemampuan yang sangat luar biasa. Beda dengan tempat lain. Saya keliling-keliling negara lain, ada yang seperti anugerahnya tempat di kita. Ini lisannya, lidah kita. Itu mau dipakai belajar bahasa apa saja, udah. Orang India bahasa Inggris ketahuan. Sebagus-bagusnya orang tahu itu dia. Temani. Orang Cina se-Arab-Arabnya itu ketahuan. Pasti Cina. Tapi orang Indonesia, dia mau pakai bahasa apa saja. Di radio gak kelihatan orangnya,
nggak kenal kalau itu orang Indonesia. Ya kaifa halak? Insyaallah. Dia nggak tahu kalau itu orang Goa. Min aina anta? Ana ashabul kahfi. Saya dari Goa. Ashabul kahfi kan orang Goa ya? Kahfi kan bahasanya apa? Bahasa Arab dari Goa. Ashab, asal, berasal, sumber daerah, teman. Jadi Anda dari Goa, ashabul kahfi. Dipakai ke bahasa Inggris, Masya Allah. Bonjour, Jibril. Dipakai ke bahasa Prancis, Bonjour, Bonsoir, ça va bien? Comment ça va? Ça va bien? Dipakai ke bahasa Tagalog, Comment ça va? Mabuti. Dibawa ke bahasa Bangladesh, Kamu sobat doasi. Dipasang ke bahasa Jepang, Indonesia. Jadi semua apa yang mau dipelajari cepat. Sampai-sampai saya pernah diangkat usia 26 tahun. Di Libya saya diangkat jadi amin khutbah. Boleh memberikan fatwa, mengangkat khatib kayak ketua MUI lah kalau di sini. Itu saya kedatangan orang Afrika yang kebingungan karena temannya orang Indonesia. Wallahi syahdi aja, syahdi wallahi bingung saya. Saya bilang, Nabi kenapa kamu datang begitu? Indonesia wallahi khatib. Bahaya orang Indonesia. Kenapa saya bilang? Saya mau ujian. Saya menghafal sudah 3 bulan. Teman saya orang Indonesia si Fulan, malam mau ujian dia pinjam catatan saya. Besok keluar hasil, saya 7,5, dia 8 katanya. Saya bilang dia belum tahu sistem SKS. Sistem kebut. Tapi itu nggak akan bermanfaat kalau nggak ada ini. Makanya ilmunya saya SKS aja. Begitu ujian selesai ilmunya. Coba cek anak-anak sekarang. Menghafal untuk ujian, begitu selesai ujian, selesai ilmunya. Karena itu banyak yang nggak bisa dipakai. Karena nggak menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya. Udah tahu minggu tenang, jadi minggu gelisah. Karena dipakai belajar, minjem catatan teman, fotokopi. Waktu belajar kan dipakai belajar. Itu bukan kurikulum Islami alas namanya. Berangkat mitigasi. Ini Pak Buk saya berikan bonus nih. Nabi itu sebelum belusukan dari kecil oleh Allah itu diajarkan untuk mengembala kambing. Makanya hadis Nabi viral. Kata beliau, "Ma ba'athallahu nabiyyan illa ma'al ghanam." Enggak pernah ada nabi bertugas di bumi kecuali mereka belajar mengembala kambing dulu. Tapi saya ingin ajarkan filosofinya saja, bukan pulang dari sini cari kambing gitu ya. Saya penasaran, ingin meriset di sini. Saya senang riset. Saya datang ke satu bukit, di situ ada pengelolaan kambing yang terbaru, perkawinan Dolper dengan domba garut. Jadi gemuk, tapi anaknya banyak. Di Bukit Pacet namanya. Tapi yang buat saya kaget itu bukan banyak anaknya, gemuk dagingnya bukan. Yang bikin saya kaget kesesuaian antara sifat kambing dan hadis Nabi. Oh ini rupanya kenapa calon pemimpin orang-orang hebat itu mesti belajar dari kambing. Saya datang ingin memberikan makanan, bersuaralah kambing itu. Tapi semakin ada yang belum dapat, rebutan di sini, sana belum dapat, makin kencang. Tapi ketika kami merasakan ketakutan dalam ancaman berubah ikannya. Ketika kambing merasakan sakit berubah ikannya. Kambing tidak mudah merawatnya, dihalau untuk nyatu, dijaga, disiapkan. Oh ini rupanya hikmahnya. Kenapa pemimpin seperti Pak Adnan mesti belajar dari sifat kambing supaya mengetahui jeritan rakyat dan masyarakat. Kecamatan yang di sini, sembako banget. Tapi yang kecamatan sana, jalan rusak Pak. Yang di sana, Pak dipalak terus Pak. Itulah sebabnya kenapa mitigasi, kenapa inkognito, kenapa ada belusukan. Dan Nabi belusukan gak pernah bawa kamera. Bukan gak boleh, bukan karena eranya gak ada.
tujuannya apa? Dokumentasi untuk dipelajari. Foto jalannya, lihat, pelajari. Oh ini, kenapa begini? Berapa lapis nih? Kenapa? Kok cuma 3 lapis? Harusnya kan 7 lapis. Sapi aja makan rumput, kenapa ini manusia makan aspal? Sapi makan rumput, manusia sekarang makan. Ya, jadi difoto, didokumentasikan, dipelajari, bukan untuk diupdate status. Ini bagus buat dilihat, dievaluasi. Kalau ada yang belum tepat, tunjukkan, Pak, yang kemarin Bapak bikin begini, belum begini. Sehingga sejalan semuanya. Nah, kalau ini bisa dilakukan dengan baik, dipetakan dengan baik, ada ilmunya, ada hikmahnya, dekat dengan Allah, mi'raj. Nah, iya. Maka menjadi orang yang diberkahi oleh Allah. Kalau Nabi nggak ada tandingannya, Nabi Musa menerima di Tursidah, Nabi Isa menerima dekat pohon tin dan zaitun. Yang lain di bumi semua. Nabi Muhammad kata Rasul tertinggi, Nabi teristimewa, maka tempatnya dibedakan oleh Allah. Undangannya spesial, tempatnya bukan di bumi, di tempat indah Sidratil Muntaha. Tapi persoalannya bukan itu. Poinnya adalah ketika diundang, ternyata redaksinya nggak pakai kata Nabi. Allah tidak mengatakan Subhanalladzi asra bi nabiyhi, tidak mengatakan bi rasulihi, tapi Subhanalladzi asra bi abdihi. Coba keluarkan semua kata abdun dalam Quran. Anda akan temukan kata abdun itu ditempatkan oleh Allah untuk mengangkat derajat setiap hamba, baik yang nabi atau bukan nabi, walaupun levelnya tidak sama. Kenal Nabi Sulaiman? Ayo bilang kenal. Nabi Sulaiman ketika diangkat derajatnya jadi raja dengan kerajaan terbaik yang tak tertandingi, bisa menaklukkan awan, pergi pulang keluar digerakkan oleh angin. Itu ketika diangkat kalimat yang menggunakan kata abdun bukan nabi. Quran surah 38 ayat 30. Wa wahabna li Dauda Sulaiman ni'mal abdu, bukan rasul, bukan nabi, innahu Allah. Tadi dibacakan oleh karya kita, Masya Allah, di ayat yang ketiga surah 17 itu tentang Nabi Nuh alaihi salam ketika diangkat derajatnya menjadi Abul Bashar Ats-Tsani, bapak manusia yang kedua, karena manusia habis tinggal beliau dan generasinya. Ini yang kemudian meneruskan sampai dengan ke kita. Maka kalimatnya bukan menggunakan kata Rasul, bukan Nabi Abdul, innahu kana 'abdan syakura. Nabi Zakaria ketika akan diangkat jadi ayah yang lama tak punya keturunan, diangkat terhormat jadi ayah, kalimatnya bukan menggunakan Nabi Rasul tapi Abdul. Quran surah 19 ayat yang kedua. Rahmat Rabbika abdahu Zakaria. Kalau dijamakkan abdul menjadi ibad, dan ibad itu kita masuk di dalamnya. Karena itu hamba-hamba Allah ketika akan diangkat derajat yang baik dari ujung kepala sampai ujung kaki, yang bisa melangkah pada yang baik, bicaranya bagus, perilakunya baik, maka Allah angkat derajat menjadi ibad, tambahkan sifat rahman setelahnya. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Allah ingin mengangkat derajat saat Ramadan. Anda berdoa, Anda minta, disebutnya siapa? Ibad. Wa idza sa'alaka ibadi. Ada pelaku maksiat yang pernah bunuh orang, pernah mabuk, pernah zina, pernah maksiat. Dia pengen taubat, dicintai langsung oleh Allah. Ingat ya, ini rumus Quran. Allah sangat mencintai pelaku maksiat yang gemar bertobat dibandingkan orang soleh yang tidak pernah merasa salah. Saya ulang. Allah sangat mencintai pelaku maksiat yang gemar bertobat dibandingkan orang soleh yang tidak pernah merasa salah. Bikin status. Tuliskan di buku. Quran surah kedua ayat 2222. Innallaha yuhibbut tawwabin. Ketika akan mengangkat derajat itu kalimatnya apa? Ibad. Quran surah 39 ayat 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Ya Muhammad SAW, viralkan pada semua hamba. Terjemahan sekarang lebih bagus daripada katakan viralkan. Karena kalau sudah viral, tinggal like, share, and subscribe. Gak usah di komen lagi. Oh, yang firman ada yang komen. Ya, viralkan pada semua hamba yang penuh berlumur dosa dan maksiat. La taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah, karena aku akan mengampuni seluruh dosanya sepanjang dia mau kembali kepada. Inilah ibadah. Inilah ibadah. Maka terakhir, ini bagian akhirnya, ini prakteknya. Ustaz, kalau Allah mengangkat Nabi Muhammad sampai ke tingkat tertinggi dan dijaga,
Apakah saat Allah mengangkat kita, kita akan dijaga? Maka sebelum kita bertanya, Allah sudah menjawabnya. Bukan hanya 1, 2, 3, 4 orang kalangan tertentu. Allah menginginkan semua hamba yang terangkat derajatnya sendiri. Terserah pilihannya mana. Karena sahabat pun memilih, gak ada yang pakar di satu bidang, di semua bidang, gak satu pilih. Umar jadi apa? Abu Bakar jadi apa? Ali pilih apa? Ada yang pilih kedudukan, pilih harta benda. Jadi amalnya pakai kedudukan. Padahal bikin kebijakan, tanda tangan, bikin masjid ini mau mencat nih, begitu bagus, orang ibadah senang di sini, ada pahalanya. Yang iuran-iuran tadi, ada pahalanya. Ini sajadah nih, kalau dipakai sujud ngalir langsung pahalanya. Ada yang pakai apa lagi? Pakai harta. Ada yang pakai apa lagi? Ilmu. Jadi yang ngedesain masjid dipakai ilmu. Ikhlas lakukan karena Allah. Setiap orang ibadah dapat bagian transfer pahalanya. Ada yang pakai tenaga. Saya ilmu kurang, harta nggak cukup, kedudukan nggak punya, pakai tenaga. Fikihnya dari mana? Bilal. Saya nggak sekaya Utsman, nggak sepandai Ali, nggak sekuat Umar bin Khattab, tapi saya punya suara dengan tenaga saya mencari surga. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bilal adzan selesai Nabi komen. Kata Nabi, aku mendengar terumpah langkah kakinya Bilal di taman surga. Bilal langsung like and subscribe kalimat itu. Kalau aku sudah ke surga dengan adzanku ini, maka mengapa aku harus mengejar apa yang telah dikejar oleh Muhammad? Maka sampai dari situ beliau konsisten dengan adzannya. Sewafatnya Nabi menjaga risalah itu. Ditawari jadi hakim agung setelah Nabi wafat, beliau menolak karena ingin mempertahankan jaminan surga dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disitulah kemudian kepakaran diuji. Jadi kalau merasa belum pantas di bidangnya, gak ada kemampuan, jangan dipaksakan, belajar dulu, baru naik baru dapat. Ini memang. Nah, untuk menjaga semuanya itu Allah inginkan semua harus dapat. Maka diberikanlah oleh-oleh kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang oleh-oleh itu disiapkan untuk mengangkat derajat semua hamba-hamba Allah umat Nabi Muhammad SAW, sekaligus menanamkan fungsi yang empat ini. Maka itulah sholat. Apa namanya? Sholat. Ini 4 jalannya, mi'rajnya 1. 4 tambah 1 berapa? 5. Maka diberikanlah kepada kita kewajiban perintah sholat 5 waktu. Dari 50 jadi 5, setiap satu sholat itu 10 nilainya. Jadi tetap nilainya sama dengan 50. Sholat disebut hasanah. Quran surah ke-11 ayat 114. Aqimis sholata tarafain nahar wa zulafan minal lail innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Hasanah satunya 10. Quran surah ke-6 ayat 160. Ya man jaa'a bil hasanati falahu 'asyru amsalihha. Sekarang sholat 5 waktu ternyata kalau benar dilakukan akan memberikan 5 manfaat dalam hidup. Cek sampai dengan detik ini 5 itu sudah dapat. Kalau belum, berarti ada yang belum sempurna dalam sholat kita. Itu yang kemudian intinya akan kita bahas di kesempatan pada sore hari. Maaf, berapa lama lagi waktunya? Supaya saya bisa petakan. Anda kalau mau sampai malam silakan, saya maghrib selesai. Jadi maghrib 17.43, berarti masih ada kurang lebih 30 menitan ya. Baik, yang tadi itu mukadimah, ini intinya. Yang tadi mukadimah, ini intinya. Ya, fokus, lihat sini. 1, catat. Sholat tadi ada berapa waktu? 5. Perhatikan fungsinya yang sesuai dengan hadis tadi. Ini maaf ya, ini bukan ilmu otak-atik nih. Ini sumbernya kitab, hadis, Quran, dan sanadnya nyambung. Pertama, orang yang menunaikan sholat dengan benar sesuai dengan apa yang diinginkan Al-Quran, dicontohkan Nabi SAW, maka sholat yang dia kerjakan itu akan berdampak pada kebersihan hatinya. Tuh, 1. Turun Quran surah ke-29 ayat ke-45. Perhatikan baik-baik. Kita hafal tengahnya tapi kadang lupa awalnya. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Perhatikan baik-baik. Sumber kotornya hati itu cuma 2. Enggak ada yang ketiga. 1 fahsya. Fahsya itu keburukan yang bersumber dari syahwat. Wujudnya misal kata-kata jorok,
pornografi, LGBT, pornografi, porno aksi, itu fahsyah. Jadi kalau ada orang yang kata-katanya kotor, jorok dan sebagainya, itu seharusnya dengan sholat hilang kata-kata itu. Jadi kalau ada orang, mohon maaf, sholat, tapi kata-katanya masih kotor, kata-katanya jorok, kalimat-kalimatnya tak pantas, maka ada yang tidak tepat dengan cara sholatnya. Orang yang sholatnya benar, maka perilakunya tidak akan melambai. Dia akan menjauh dari LGBT. Oh, hati-hati. Jangan juga terjadi sholatnya melambai. Allah. Lesbian, transgender, biseksual, homoseksual, itu bagian dari penyimpangan dari fitrah yang kita harus bantu untuk kembali. Kita bantu, doakan. Jangan banyak dicelah, doakan dulu. Nanti bagian bimbingan membimbing, mensosialisasikan, mendampingi, mengembalikan kepada jalan yang baik. Sehingga risalah kita semuanya indah. Bukan risalah yang penuh dengan celah. Balikan. Dua, mungkar. Mungkar itu sumbernya dari nafsu perut dan akal. Kalau tadi syahwat, fahsyah. Kalau nafsu perut dan akal namanya mungkar. Diingkari langsung oleh hati. Maaf. Perselisih mungkar, mencela mungkar, merampok mungkar, membunuh mungkar, korupsi mungkar, perselisih mungkar. Makanya orang sholat yang benar itu tidak akan saling melukai, tidak akan saling memukul, dia akan saling merangkul, saling mencintai, saling mengayomi. Coba lihat orang-orang jahiliyah, banyak yang sering memukul, tapi setelah diajarkan sholat mereka saling merangkul. Tidak ada yang terpecah belah. Ini saya agak bingung nih, pulang dari Timur Tengah, pulang ke Indonesia. Ini kok bisa terjadi? Sama-sama ngaji Quran, Qurannya sama, nabinya sama, hadis yang dipelajari sama, tapi pulang dari pengajian tak saling kenal. Assalamualaikum akhi, beda manhaj. Kenapa namanya ke Ustaz itu? Beda. Kenapa kita tidak bukan dan diskusikan? Perbedaan itu tidak harus menjadikan kita itu tidak mampu minum teh bersama. Duduk sama-sama. Makanya setiap fikih sholat itu diawali dengan ikhtilaf. Coba lihat dalam sholat. Lihat dalam sholat ya. Demi Allah saya katakan, dari mulai takbir itu sudah ada ikhtilaf. Ngangkatnya ada yang sejajar dengan di sini dada, ada yang dengan daun telinga. Lalu setelah itu iftitah ada 9 doanya. Al-Fatihah itu bukan cuma satu cara baca. Masuk Maliki Yaumiddin ada 2. Maliki Yaumiddin, Maliki Yaumiddin, panjang dan pendek. Ihdinas siratal mustaqim ada 3 cara. Ihdinas siratal mustaqim. Shad. Ihdinas siratal mustaqim. Sin. Ihdinas siratal mustaqim. Zai. Sampai kemudian gerakan dan bacaan ada ikhtilaf. Kenapa? Di situ ada muncul ikhtilaf. Salah satunya untuk menata kita semua supaya belajar toleransi dalam berkehidupan. Karena boleh jadi tak semuanya punya pilihan yang sama, termasuk dalam ibadah. Karena itu orang yang bersih hatinya ketika melihat orang lain beda, benar sholatnya, maka yang dieksplorasi bukan perbedaannya dulu, tapi dicari solusi dan kebaikan-kebaikan. Di Libya itu ada 2 orang santri hafal Quran 30 juz. Ngaji di syekh yang sama, cuma yang satu riwayat hafaz, yang satu qolun. Yang hafaz itu pakai shad, ihdinas siratal mustaqim. Yang qolun pakai sin, ihdinas siratal mustaqim. Dua-duanya ketemu karena belum belajar riwayat lain, debat, saya yang benar, kamu salah, saya yang benar. Mereka sepakat tahkim, kembali ke guru kita saja. Maka datanglah kepada syekh utamanya, syekhnya bijak. Kata syekh, anta iqra ya bunayya. Ihdinas siratal mustaqim. Hasib. Anta ya bunayya. Ihdinas siratal mustaqim. Ini sad, ini sin. Hasib. Kata syekhnya, kalian berdua salah. Yang benar, ihdinas siratal mustaqim. Mungkin yang kita duga salah itu ada ilmu lain yang kita harus belajar. Sehingga dengan itu bersih hati kita bisa bertoleransi.
Jadi buah-buahnya bukan cuma tidak korupsi, tidak berselisih, tidak mencuri, tapi juga bagaimana melihat orang lain dengan air rahmat. Dengan rahmat, dengan kasih sayang. Melihat pelaku maksiat itu dengan peluang taubat. Saya kalau melihat orang lain, ini ustaz nih pelaku begini, Masya Allah, ahli taubat, Masya Allah. Yang sedang disenangi oleh Allah. Sehingga semua terasa indah, enak, nyaman. Dan kita jauh dari pertentangan. Kalau menyimpang, luruskan. Tak menyimpang, dudukkan. Boleh jadi nanti dalam sholat ada yang kunut, ada yang tidak. Pelajari yang kunut dalilnya ini, yang tak kunut dalilnya ini. Sehingga ketika kata Ibnu Saleh Al-Utsaimin, imam besar mufti di Saudi, sudah meninggal, tapi fatwanya luar biasa. Madhabnya Hambali tak kunut dalam subuh, tapi fatwanya kalau ada imam yang kunut maka engkau di belakang aminkan. Sama, jika ada imam yang tak kunut maka di belakang tak perlu kemudian sujud sahwi. Maka kalau depannya kunut, Allahumma hdina fiman hadait, amin. Tak usah malu. Allahumma hdina fiman hadait, bid'ah. Ya. Nah sama dalam bacaan juga begitu. Dari bismillah aja 70 hadis. 70 hadis. Dari 70 ini ada 4 cara. Ada yang jahar, Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang silent Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau silent tak usah ditempelkan ke mic. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu namanya jahar juga. Silent cukup kita dengar. Yang ketiga tak dibaca sama sekali. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang keempat dibaca rakaat pertama bismillah jahar, rakaat keduanya tak dibaca sama sekali. Itu riwayat dari Abu Hurairah seperti yang Imam As-Sudais pernah praktekkan saat di Istiqlal. Nah kan kalau dalam sholat gak mungkin pilih 4-4-nya. Pasti harus pilih salah satu. Imam Syafi'i seimam-imamnya pilih satu, saya jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Anda pengen melebihi itu, saya pengen semua sunnahnya sempurna. Imamin di Masjid Syekh Yusuf Al-Makassar. Subuh atau maghrib nanti 4 sekaligus. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah, nggak dibaca sama sekali. Pilih salah satu. Ketika dipilih itulah menjadi madhab. Madhab itu bukan kelompok. Madhab itu memilih yang cocok dengan kita, tapi dalilnya nyambung ke Nabi. Jadi madhab itu bukan supaya kita mengelompok-kelompok, bukan. Supaya kita bisa memilih yang paling nyaman dan toleran pada orang lain. Dan tak ada hubungan dengan ormas. Saya tugas di Saudi 2010 menerima jemaah haji pertama. Pas Isya, imamnya Syekh Sudais. Istaqimu. Alhamdulillahirabbil alamin. Komentar jamaah samping saya pertama kali sebelum takbir, iki Imam Muhammadiyah ya. Ini imamnya Muhammadiyah. Muhammadiyah cabang Masjidil Haram. Nah itu pertama kali yang kita lakukan adalah apa? Bersih hati. Nah ini nggak mungkin dilakukan kalau nggak jamaah, kalau baru latihan. Kalau Anda bersih sendiri nggak ada orang lain, nggak bisa diketahui. Bagaimana kebersihan itu? Maka ini praktekkanlah lewat sholat berjamaah. Yuk praktek. Saya minta cepat, 3 orang maju ke depan. Cepat saja. Waktunya terbatas. Ya, cepat saja maju. Sudah, 1, 2, 3, 4, sudah. Nah, apa sih buat imam yang pakai gamis? Kau sini. Lihat sini. Kiblatnya ke sana. Sudah dulu. Contoh nih, lihat sini. Imam ada berapa? 4. Imam ada berapa? Makmum lebih dari 1, ya. Imam harus 1, imam. Maju. Cerita anak SD. Pulang dia habis belajar sholat, nyampe ke rumah. Ini kisah nih. Bapaknya tanya, belajar apa anak tadi? Sholat jamaah apa? Berapa imam? 1. Oh, berapa makmumnya? Banyak Pak. 2 boleh. 3 boleh. 4 boleh. 4 boleh. Jadi imam berapa? 1. Makmum berapa? 4. Coba tanya ibumu di dapur.
Gak usah kita teruskan ya, boleh. Imam berapa ini? Satu. Tuh, udah, betul. Lihat sini. Lihat sini. Sekarang lihat baik-baik. Lihat baik-baik sini. Imam kalau makmumnya satu, posisi makmum di mana? Kanan. Jangan dengarkan bisikan yang tidak jelas. Alladzi waswisu fi sudurin nas. Pilih, bebas. Dan samping kanan. Ada jarak atau rapat atau pas sama. Covid udah selesai, bebas. Segitu. Perhatikan, ini posisi sudah benar. Tapi nanti ada dua hadis. Yang pertama Abu Dawud nomor hadis 1367, posisi sejajar. Sama, tapi ini sebelah kanan. Jelas? Nah ini kalau memang masih perlu dibimbing. Karena itu hadisnya tentang Ibnu Abbas masih kecil. Karena di belakang ditarik oleh Nabi supaya sejajar. Khawatir terjadi sesuatu dan perlu dibimbing sejajar. Tapi apa yang terjadi? Bisa juga pada yang kedua lebih mundur sedikit, tapi kakinya ada jarak setidaknya satu kepala. Gini. Dan gak usah nengok, senang sholat. Lihat baik-baik. Imam satu mesti ada wakil. Bupati, wakil bupati. Kalau ada pekerjaan-pekerjaan yang perlu dituntaskan bersama, berbagi peran. Karena dikuasai satu sulit, maka tariklah ke samping. Kalau memang perlu diperlihatkan, dicontohkan sama kan, jangan takut, jangan jaga jarak, dekatkan, rapat supaya bisa didebatkan, didiskusikan, dibikin bersama-sama. Tapi kalau dalam proses birokrasinya, pelaksanaannya, kasih jarak supaya paham mana yang ada di depan, mana yang siap menggantikan. Jelas? Datang satu. Ya, gak usah tengok, senang sholat. Antum dalam posisi seperti ini datang. Baik, silakan. Nah, Pak, perhatikan. Lihat baik-baik ya. Ini kan diberi kode ya. Perhatikan baik-baik. Mundur. Sudah mulai berjamaah. Enggak, yang saya terangkan hikmah ini gak mudah ya. Kitabnya nanti saya tunjukkan. Ada nazarat fi ma'ani salat, asrar dan sebagainya. Ini sebetulnya tidak ada yang spesifik. Mau nepuk gini bisa, nyolek bisa, atau mengencangkan takbir Allahu Akbar, memberikan kesan ada makmum baru. Kalau belum paham, gak usah tengok. Yang ditepuk ini yang tengok ini. Jelas? Kecuali kalau nggak mundur-mundur, maka baru imam memberikan isyarat. Oke, ini udah pasti. Sudah. Makmum berikutnya datang. Ya. Ini sudah berjalan. Dari posisinya apa? Enggak, ini sudah berjalan. Sedang mau sholat. Sedang sholat. Ini tertinggal. Namanya apa? Masuk. Kenapa masuk? Kita tahu waktunya sholat. Orang bisa datang. Gak usah deh. Diulang ya. Yuk, kanan kiri. Nah, ini keseimbangan. Perhatikan baik-baik keseimbangan. Jadi kalau sudah imam di depan, nggak harus semua kanan, tidak bikin keseimbangan. Yang ini saya katakan gini, perhatikan baik-baik. Ini kita baru dasar sekali. Lihat kakinya. Imam itu kan sebelum sholat. Perhatikan, kita praktek nih, masuk teruskan. Sebelum sholat, maka imam berbalik. Tahu kan? Tahu ya? Imam kan sering berbalik ya? Apa yang dilakukan imam? Ini kita mau mulai sholat nih. Silakan berbalik dulu. Apa yang dilakukan? Istashab. Istau. Ternyata bukan sekedar bilang istau. Istau. Sudah tahu. Istau, istaqimu itu sambil melihat siapa yang sholat. Sebelum merapatkan lihat dulu. Karena mungkin ada orang transit. Ada orang yang tak kuat berdiri lama. Ada orang yang memang wajahnya sudah kelihatan cool semua tuh. Sehingga imam bisa memetakan surat apa yang dibaca yang sesuai pemahaman dan kemampuan makmum untuk mendengarkan. Sehingga makmum merasa nyaman.
Jangan karena baru hafal Quran mau ngimamin maghrib, istaqimu, balik dia ke belakang. Allahu Akbar begitu walaqalin. Yasin. Ngomong sudah begini ya. Saya 97 masuk pesantren, imamnya itu Ramadan, pas Ramadan, kakak kelas tingkat tinggi kelas 6. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Nah kita Yasin. Baru masuk pesantren, baru berdiri tarawih pertama, imam tingkat tinggi Yasin. Saya sudah begini. Ya Allah banyak. Yasin, ternyata rahmat dari Allah. Allahu Akbar. Nah ini, lihat. Udah, ini tadi proses. Lihat di belakang. Mitigasikan mau. Imam harus melihat siapa yang dipimpin. Kecamatan mana, wilayah mana dan sebagainya. Perhatikan. Berapa banyak anak yatimnya? Berapa banyak miskinnya? Berapa banyak janda-janda yang tinggalkan suaminya? Bagaimana skema untuk merawat mereka semua? Maka berbalik kemudian siap memulai sholat. Terus baik-baik. Tahan. Imam kalau ruku boleh nggak makmumnya sujud? Imam kalau sujud makmumnya ruku boleh nggak? Berarti makmum ikut siapa? Imam. Makmum ikut siapa? Imam. Kalau imamnya sudah memenuhi kualifikasi bagus, baik, benar, perhatian, maka ikuti imamnya. Jangan imam meruku antum sujud. Kalau memang imam bikin program, ini perbaikan jalan, ada yang dibutuhkan, dukung dulu itu. Jangan keluar rumahnya teriak-teriak, tidak. Kan ada caranya. Salah baca, betulkan. Salah baca, subhanallah. Tapi berikan keterangan yang jelas. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa innahu lal haqqu min rabbik. Subhanallah. Ulang lagi. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa innahu lal haqqu min rabbik. Subhanallah. Ulang lagi. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa innahu lal haqqu min rabbik. Subhanallah. Ini tak tahu apa maksudnya, yang mana yang salah. Maka dia nengok yang benar apa. Kalau mau ngasih tahu, mau meluruskan, sampaikan yang jelas. Barangkali yang ini baca ayat yang A, ini yang B, kan ada dua di situ. Ada yang langsung wa innahu lal haqqu min rabbik, ada yang wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatra. Kadang imamnya sudah lewat A, ini masih B. Sampaikan dengan cara yang benar. Jelas? Maju dikit. Maju lagi terus. Maju lagi. Maju lagi. Maju lagi. Satu lagi maju. Cepat. Nah ini yang cepat. Enggak usah lagi tadi. Saya tahu untuk masuk tinggal satu rakaat lagi, tapi nggak harus lari ya. Ini sudah penuh. Kemana masuk? Sudah penuh. Penuh. Kemana masuk? Lihat. Apa yang dilakukan? Bu? Imam harus contoh. Bu, terus? Sana gimana? Penuh ke sana. Buat. Ini nyambung ke sini. Sana nyambung terus ke sini rapat. Ini sabar. Ini. Kalau ada warga yang datang baru, jangan biarkan sendirian. Kenali, catat identitasnya. Dari mana dia? Makanya sholatnya jamaah. Datang, kumpul, kenali siapa yang datang, saling bersinergi. Ada warga datang baru, kenali, satukan, persaudarakan. Mundur. Ini ilmunya langka sekali. Tapi juga jangan datang, baru datang, sudah bertingkah kerjai orang. Maju. Dia datang. Dia masuk. Tepuk sini. Mundur. Dia maju ke sini. Pernah kejadian di Tajikistan. Kayaknya bubar semua jamaahnya. Adanya di belakang. Yang ini berkelahi, yang ini sedang sholat, yang berkelahi.
batal semua. Dah, duduk dulu, terima kasih. Saya belum selesai gambarannya. Ini baru satu gambaran kecil. Salat kita belum dimulai. Ini baru nyusun sah. Belum takbir. Belum takbir. Saya agak cepat. Ini satu aja dulu ya. Dari 5 itu satu. Dari 5 ini kenapa 5 waktu? Kenapa sini? Satu. Teruskan. Lihat sini. Takbir ini. Saya agak cepat ya. Angkat tangan ini. Ada yang di sini. Ada yang di sini karena masalah. Dua-duanya ada dalilnya. Tapi kenapa mengangkatnya seperti ini? Allahu Akbar. Kenapa? Ini maksudnya. Ketika Anda mengangkat, buang urusan dunia ke belakang. Tawakal, serahkan diri kita kepada Allah. Jadi sholatnya kalau ingin khusyuk dalam sholat, dunia jangan dibawa. Kalau mau khusyuk dari setiap takbir, buang semua urusan dunia ke belakang. Di persoalannya, kenapa khusyuk kurang didapatkan dalam sholat? Karena saat takbir itu dunia masih di bawah. Allahu Akbar. Kan harusnya Allah yang akbar, yang maha agung. Nah ini masih di bawah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Instagram Akbar, status Akbar, masuk semua. Sehingga mudah bagi setan memberikan was-was dan mengganggu pikirannya. Perhatikan di Abu Daud. Kata Nabi, saat Anda mulai bertakbir, fayaqulu syaitanu, setan mulai berkata, udhkur gada. Ingat ini, ingat ini. Anda kalau masih baris ini, mau sholat, itu bisa fokus. Tapi setelah Anda mulai bertakbir, Allahu Akbar, yang tidak ingin Anda ingat bisa ingat. Hatta la yash'ura al-musalli kam raka'atan yusalli. Sampai ada orang sholat tidak sadar berapa rakaat sedang menunaikan sholat. Ada yang demikian? Maka ini bagian pertama, memustawakal kepada Allah, fokus dengan baik, sambungkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. 3, cepat. Kalau sudah takbir, letakkan tangan di mana? Letakkan tangan di mana? Ini fungsi nggak mic-nya? Ada fungsi. Coba lihat sini, saya ajarkan sedikit ya. Lihat sini, fokus. Lihat ya. Bisa di sini. Ini dari hadis Muslim. Baik kan? Bisa juga di sini, Ibnu Majah. Maknanya tadi sudah. Fayaqulu Allahu Akbar. Maka kuatkan di hatinya, hanya Allah yang agung, yang lain buang. Supaya mendorong hatinya untuk khusyuk. Kemudian perhatikan. Fawada'a yadahu al-yumna 'ala al-yusra. Atau kafal yumna 'ala al-yusra. Maka dia meletakkan telapak yang kanan di punggung yang kiri. Lihat baik-baik. Ini telapak yang kanan di punggung yang kiri. Cara pertama begini. Ini. Telapak ketemu punggung. Letakkan di sodrul. Ini. Sodrul itu ruang kosong antara dada bagian atas dengan perut. Kalau ini batnun, kalau ini naharun, kalau ini sodrul. Di sini. Kenapa di sini? Karena di bawah sodrul itu, sodrul ada kolbun. Di dalam kolbun ada nafs. Di situ ada takwa dan fujur. Wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa. Nah, inilah inti hidup kita. Karena tak mampu mengendalikan kolbu, maka nafsunya yang bergerak. Karena itu, dalam sholat diajarkan, kalau Anda ingin tegak, sukses, baik, sempurna dalam kehidupan, maka jaga kolbu dengan baik. Ini adalah hadis Al-Arba'in, hadis yang ke-6. Ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salaha al-jasadu kullu wa idza fasadat fasada al-jasadu kullu ala wajhal. Ini intinya. Jadi maaf, sepintar-pintarnya orang, kalau hatinya kotor, maka kepintarannya akan kotor. Pintar sebetulnya, cuman nafsunya penuh, takwanya turun, nafsunya tinggi. Ambil motor. Maka ilmu yang ada di kepalanya digunakan untuk mencuri motor. Susah nih, sabar. Teruskan lagi. Mencuri aja sabar. Teruskan lagi. Maka dia gunakan itu untuk mencuri. Kenapa? Karena kotor. Maka memegang ini, menjaga ini, prinsipnya adalah jaga hati dengan baik dalam kehidupan. Kadang-kadang keburukan muncul karena bukan orang lain yang buruk,
karena ketidakmampuan kita menjaga hati. Dua ini, telapak tangan di punggung yang kiri begini. Jadi yang pertama begini, kedua begini, pas. Ya. Jadi kalau nggak enak begini bisa begini. Jadi bertakbir, Allahu Akbar. Tapi cepat ya, nggak dipas-paskan dulu. Allah. Tiga begini, lebih sedikit. Sa'id. Tapi tidak di sini. Ya, subuh ya. Tidak di sini. Bahkan ini nggak disukai. Nabi tidak menyukai orang yang takbirnya salatnya begini. Kata Nabi seperti orang sombong. Ya, sombong dalam dunia kan kalau lagi ngawasin bangunan begini kan. Oh ya. Sini. Lihat sini baik-baik. Setelah tangannya ke sini yang dibaca doa apa? Iftitah kan? Saya akan berhenti di sini. Anda baca doa iftitahnya apa? Allahumma ba'id baini wa bainan. Perhatikan baik-baik, perhatikan. Ini yang jarang ilmunya. Saya tutup sampai di sini. Allahu Akbar. Tangan di sini. Kenapa kanan menutup yang kiri? Dan kenapa diletakkan di sini? Kapan itu muncul? Karena awal sholat itu tangannya begini. Bukan begini. Awalnya begini yang sama. Ada kejadian apa sampai tangan begini? Itu kejadiannya nanti diturunkannya Quran surah ke-11 ayat 114. Ada seseorang sahabat Nabi yang berlumpur dengan dosa, melakukan kesalahan, dia ingin tobat. Dia datang kepada Nabi, ya Rasulullah, hukum aku. Saya nggak mau dihukum di akhirat, saya ingin selesai di dunia. Maka waktu sholat mau tiba seperti sekarang. Kata Nabi, nanti kita sholat dulu. Begitu sholat turunlah ayat. Aqimis sholata tarafain nahar wa zulafan minal lail innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Begitu selesai sholat, dia datang lagi, ya Rasulullah, hukum aku. Kata Nabi, sudah turun pemaafan dari Allah, tak ada lagi yang harus dihukum. Maka dari peristiwa itu muncullah kemudian sedekah yang kanan menutup yang kiri. Kenapa kiri didahulukan? Ini kiri gambaran dari keburukan. Aliran yang kurang bagus, aliran yang kiri. Pemikiran kurang bagus, pemikiran yang kiri. Gambaran kiri, sehingga kiri digunakan pada yang kurang ideal. Cuci tangan, cuci kotoran kiri kan? Ya kan? Kalau Anda pernah berbuat salah karena tak mampu menahan hati, tak mampu mengendalikannya, maka kalau ingin berobat, cepat tutupi dengan yang kanan yang baik. Anda pernah berbuat salah, jangan putus asa, tutupi dengan kebaikan. Ini yang dimaksud ittaqillaha haitsu ma kunta wa ati sayyi'ata hasanah. Kalau Anda pernah berbuat salah, enggak ada manusia sempurna. Suami pernah salah, istri pernah salah, enggak ada yang sempurna. Yang enggak pernah salah itu malaikat. Pernah dengar malaikat Jibril korupsi ayat? Yang enggak kenal salah itu malaikat. Yang enggak kenal marah, yang enggak kenal benar itu setan. Nah, suami Anda bukan malaikat, bukan setan. Jadi dia pasti salah dan dia kenal kebenaran. Ibu juga begitu. Maka apa yang harus dilakukan? Kalau suami pernah salah pada istri, cepat cari yang baik-baik yang menyenangkan sehingga yang salah ditutupi. Kalau ada orang berbuat salah, pemimpin salah, jangan dieksplorasi kesalahannya. Datang dengan cara yang baik, tunjukkan kebenaran sehingga yang salah bisa ditutupi. Jelas di sini? Disitulah kita mengatakan, saya akhiri, Allahumma ba'id baini wa baina kama ba'adta baina al-masyriqi Allahumma naqqini minal khataaya kama yunaqqa thawbul abyad minan Allahumma ighsilni bil ma'i wal thalji wal. Perhatikan, kalau salatnya benar Anda bisa nangis saat baca doa ini. Ya Allah, khataaya banyak salah, yang kecil aku banyak salah. Saya mengakui dalam salat ini saya banyak salah. Dan mungkin Kau wafatkan aku dalam salat ini. Maka mohon ya Allah, hapuskan salahku, gugurkan dosaku, jauhkan aku dari kesalahanku di akhirat nanti seperti Engkau jauhkan timur dan barat yang tak pernah lupa. Allahumma naqqini minal khataaya kama yunaqqa thawbul abyad minad danas. Ya Allah, kalaupun pekat, bersihkan seperti noda dibersihkan dari pakaian. Kalau perlu gunakan air yang dingin. Hamba taubat. Dan bila hamba wafat dalam salat ini, jadikan wafat hamba menggugurkan dosa dan jadikan wafat hamba husnul khatimah. Itu maksudnya. Jadi orang kalau salatnya benar dari sini saja, hilanglah faksa dan mungkarnya. Itulah yang dimaksud dengan kharaja bi sadri tazkiyatun nafs. Saya cukupkan sampai di sini sebelum kita berdoa untuk memenuhi dan mengakhiri pertemuan kita. Maaf
Sejauh ini kita sholat, sudahkah sholat membuat kita menjadi orang baik? Sejauh ini Isra Mi'raj, sudahkah punya harapan? Punya rencana, punya cita-cita? Pulangnya bagaimana? Surganya di mana? Dunianya bagaimana? Maka pulang dari sini, tatap keluarga, persiapkan amalan yang baik, bersihkan hati, dan kompak setidaknya untuk membangun goa yang berkemajuan ke depan. Siap insyaAllah? Takbir. Saya akan duduk, kita akhiri dengan berdoa sekaligus berdoa untuk Kabupaten Goa dan kita semua ke depan dan Indonesia pada umumnya. Semoga Allah berkahi kita semua dalam pertemuan kali ini insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduka hamdan kama 'allamtana nahmaduka wa nashkuruka ya Allah syukran kama 'allamtana an nashkura antal muqaddim wa antal mu'akhir bi yadikal khair innaka 'ala kulli shay'in qadir. Allahumma salli wa sallim 'ala habibikal karim wa rasulikal mustafa al-amin sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ya Allah bi rahmatika wa asma'ikal husna wa sifatikal 'ula wa tawassal ya Allah bi sifat nabiyyikal karim sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam an tubarik lana jami'an ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarraqan ma'suma. Ya Allah, dengan keagungan-Mu, dengan syafaat Rasul-Mu, mohon jadikan pertemuan kami satu pertemuan yang penuh dengan kemuliaan dan kebaikan. Dan bila kita mesti berpisah, jadikan perpisahan kami mengeratkan silaturahmi dan cinta di antara kami. Allahumma barik lana ya arhamar rahimin fi umurina wa fi amalina wa khasatan hadhihi al-baldah wa ya arhamar rahimin wa sa'ilul buldana fi Indonesia ya Allah biladul muslimin. Ya Allah, berkahi kami saat ini, berkahi negeri kami, dan khususnya kami mohon berkahi Kabupaten Goa ya Allah, baik dalam kepemimpinan saat ini ataupun selanjutnya, dan dari masyarakatnya ya Arhamar Rahimin, dan berkahi negeri kami Indonesia pada umumnya seperti apa yang Kau kehendaki dan Kau ridai. La tad'ana fi maqamina hadha wa fi kulli maqamin dhanban illa ghafartah. Ya Allah, bila ada satu orang pun di masjid atau sekitaran masjid ini yang datang dengan dosa, jangan biarkan dia pulang kecuali Kau ampuni segala dosa-dosanya. Wala hamman illa farajtah, jika ada yang pernah merasakan kegelisahan, mohon tenangkan hatinya. Wala 'asiran illa yassartah, jika ada yang sedang mengalami kesulitan dalam hidupnya, mohon angkat, hilangkan dan ringankan segala kesulitannya. Allahumma ja'alna min ahlil Qur'an wa ja'al Qur'ana sahiban lana fid dunya nuran lana fil qubur wa syafi'an lana fil akhirati ya arhamar rahimin. Ya Allah, jadikan kami termasuk bagian dari ahli Al-Quran. Jadikan Quran teman kami di dunia, sinar kami di alam kubur, dan syafaat bagi kami di akhirat kelak ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna ya Allah, waj'alna ya Allah min muhabbi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam min jami'i ummati. Ya Allah, jadikan kami sebagai pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kalangan umatnya. Allahumma ya arhamar rahimin, alhiqna bis salihin ma'a alladhina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ya Allah, jika kelak kami pulang, satukan kami dengan orang-orang baik yang pernah berkehidupan dan bertempat di surga yang indah ya Allah, dari para nabi, para orang saleh, para syuhada, para siddiqin yang mereka kehendaki dari sisi-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu hadirin yang sama berbahagia, demikian tausiah yang disampaikan oleh Ustaz Al-Mukarram Dr. Haji Adi Hidayat LC MA. Semoga menjadi keberkahan untuk masyarakat Kabupaten Goa, dan pada maghrib sebentar kita akan melakukan zikir dan doa bersama di masjid ini. Baik, demikian seluruh rangkaian acara peringatan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad untuk hari ini. InsyaAllah pada maghrib kita melaksanakan zikir dan doa.